Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Afnika dengan NIM 210035152. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya mengambil mata kuliah Administrasi Pendidikan yang dosen pengampunya oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD dan Ibu Lutfiani MPD, sesi 106. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bidang garapan administrasi pendidikan, yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hanif, bahwa di setiap satuan level pendidikan, mulai dari yang paling rendah hingga ke perguruan tinggi, ini sebenarnya merupakan jantung dari sebuah pendidikan, karena keberhasilan seorang anak merupakan sebuah proses pendidikan yang sangat ditentukan oleh kurikulumnya, seperti apa, bagaimana, dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan, untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar, tempat di mana lulusan dan anak-anak atau peserta didik dapat diterima di dunia kerja, justru ini sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga, atau pengelolaan pendidikan. Bagaimana meramu, menyiasati untuk menjawab hasrat dari keinginan industri itu untuk masuk dalam perencanaan kurikulum di tempat kita. Dan pada penjelasan Bapak, semoga ini menjadi suatu pemikiran untuk bangsa dan negara, termasuk lembaga satuan pendidikan, apakah di sekolah atau di perguruan tinggi. Banyak yang berasumsi di perguruan tinggi ini seringkali kenapa lulusan kita ini diserap sangat sedikit di dunia kerja, dan ada apa dengan dunia kerja? Atau justru peserta didik yang sudah wisuda berpikir, saya sudah kuliah sekian lama, sudah menimba ilmu sekian rupa, tapi kenapa saya tidak mendapatkan peluang, atau justru saya sangat sulit untuk mendapatkan peluang di dunia kerja, apalagi di perguruan tinggi tertentu. Jadi PR terbesarnya yaitu sebenarnya bukan hanya di persoalan akademik atau persoalan kemampuan si anak, melainkan sangat ditentukan oleh kurikulum yang ditawarkan, kemudian diterima oleh anak di setiap proses pendidikan di kelas. Apakah lembaga di perguruan tinggi tersebut sudah sedemikian rupa menjawab hasrat kebutuhan dan keinginan industri atau pasar di mana lulusan akan diterima untuk bekerja. Sekarang ini kita lihat dalam satu persatu administrasi kurikulum itu sebenarnya apa. Ada landasan hukum yang kita jadikan sebagai pedoman Undang-Undang Dasar dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai suatu tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta strategi atau cara yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar atau biasa kita sebut dengan PBM untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ini lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa yang sudah dirancang, yang diatur, sehingga itu dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian kalau dalam pengertiannya ini, sebenarnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai karena segala sesuatu sudah didesain sedemikian rupa dan merupakan rencana yang dibuat. Misalnya jika kita pergi ke suatu tempat dan semua sudah direncanakan, target itu bisa dicapai. Dan yang jadi PR bukan tujuan dan kurikulumnya, melainkan bagaimana proses perjalanan itu ada masalah, maka di titik itulah yang harus diselesaikan. Lebih jauhnya kita bisa lihat pengertian administrasi kurikulum ini terbagi menjadi dua. Ada pengertian secara luas dan secara sempit. Dalam arti sempitnya, administrasi kurikulum ini yaitu seperangkat mata pelajaran, mata-mata kuliah yang dibahas, dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tapi lebih daripada itu, secara luasnya
Pada itu yang dinamakan kurikulum, sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik untuk kemudian ditawarkan, dikembangkan, dibagikan bersama, sehingga orang peserta didik ini tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tapi dalam proses experience ini yang dibagikan oleh guru atau pendidik atau dosen pada saat di kelas, mereka akan jauh lebih kaya pengetahuannya. Tapi kita tarik lagi bahwa administrasi ini adalah pengaturan atau rencana. Jadi kalau administrasi kurikulum merupakan proses minimal 4 yang pernah disebutkan oleh Bapak, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang terakhir controlling terhadap kurikulum di satuan pendidikan. Di dalam penjelasan Bapak ada juga menjelaskan mengenai komponen dari kurikulum, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu kurikulum itu sendiri, yang kedua tujuan, yang ketiga isi atau kontennya, yang keempat metode yang digunakan, dan yang kelima adalah evaluasi. Jika dalam konteks membenahi kurikulum tatanan luas di tanah air ini memang sesuatu yang sulit, tapi minimal di setiap lembaga memikirkan kurikulum yang dia punya, dan setiap prodi jurusan itu dikelola sedemikian rupa, karena jurusan dan prodi itu yang paling tahu anak ini lulusan ini nanti harusnya pasar marketnya itu kemana dan di mana. Maka seharusnya setiap isi kurikulum tujuannya ini harus jelas. Anak ini lulusan ini mau masuk yang mana, sehingga market ini yang menjadi standar dan dasar berpikir kita untuk melakukan perubahan. Maka akan suatu hal yang sangat indah jika bagaimana di setiap lulusan kita ini, terutama jurusan pendidikan luar biasa itu, dicari, diminati, ditunggu, dan diminta oleh setiap industri dan dunia kerja manapun. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.